Halo teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Dan kali ini semua teman-teman yang nonton wajib menyimak dan menonton sampai habis. Harus diseriusin kali ini teman-teman. Jangan kayak video-video sebelumnya. Kenapa? Karena untuk konten ini aja kita seluruh manajemen ya Pak, berkumpul membahas apa yang akan dibahas kali ini untuk disampaikan langsung lewat Bapak kita. Betul. Kita meetingnya aja, mikirinnya aja 7 hari 10 malam. Beda tuh. Enggak, bingung kan? Bingung. 7 hari kita meeting. 10-nya? 3 malam mikir sendiri. Iya benar. Iya kan? Ini gimana ya cara mecahinnya? Kali itu benar. 7 hari 10 malam. 3 harinya jatah bengong masing-masing ya? Iya. Jadi ada apa Pak? Kita menyambut baik gagasan soal pemerataan PER. Ya, kan bahwa kita ngelihatnya, oke nih. Bahwa orang-orang yang punya jiwa forex tadinya kan. Kan terpaksa ganti haluan ke gold. Terpaksa. Semuanya kan gitu. Ya sekarang mau kita bikin, jadilah diri sendiri. Benar. Supaya semua bisa seimbang. Betul. Sehingga akan terjadi perubahan besar pada aplikasi TF. Besar banget. Dimana perubahan besar ini akan sangat-sangat mempengaruhi, ya paling utama ya cara ngumpulin TF point. Ya kan kemarin saya bilang kalian mikirnya TF point kan. Oke. Ya kan fokusnya sama TF point kan. Mau dirubah nih cara ngitungnya. Nah ini baru mulai nyimak nih. Nah. Dan ini akan mempengaruhi juga soal kenaikan level ataupun medalnya. Oke. Gitu. Simpelnya gini. Simpelnya kita akan menerapkan bobot ataupun angka pengali yang berbeda atas klasifikasi PER. Yes. Gitu kan? Dimana, saya langsung lihat contekan aja. Udah 7 hari 10 malam nggak mungkin saya hafal. Pasti siap. Dimana, nih, di sini kita bisa lihat klasifikasinya angka pengali untuk gold adalah 0,5. Ya kan? Lalu untuk GBP-JP, Euro-JP, USD-JP dan teman-temannya ini satu kelompok sendiri dia angka pengalinya adalah 1. Yes. Lalu ada lagi yang lain, ada yang angka pengalinya 1,5 dan sampai terakhir angka pengalinya 2. Oke. Maksudnya angka pengali di sini apa? Nah itu pasti. Maksudnya adalah berapapun pips yang kita capai, contoh saya profit 500 pips di gold. Ya kan? Ya. Dikalikan dulu dengan angka pengalinya sekarang. Benar. Ya kan? Benar. Kalikan dulu angka pengalinya. Angka pengalinya 0,5. Ya. Berarti sama dengan 250. Ya. Apanya yang 250? Kan gitu. Iya. 250 adalah value dari pips yang kalian hasilkan. Benar. Oke, di mana untuk kedepannya akan kita singkat menjadi VP. Ya. Di mana kali ini yang kalian bisa bilang kalian kejar lah ya. Emang iya? Iya. Yang dikejar jadinya adalah berapa VP yang saya hasilkan per bulan. Ya. Itulah yang akan menentukan kenaikan level saya. Benar. Itu yang akan menentukan berapa medal yang saya bisa dapatkan. Dapat medal apa enggak? Ya. Dan berapa TF point akhirnya yang bisa saya dapatkan. Acuannya dari VP-nya. Acuannya dari VP. Ya. Ingat ya, VP. Value dari pips. Oke. Pasti kalian bertanya-tanya dong. Ya kan? Saya dulu boleh nggak? Apa tuh? Pasti kan tadi kan Bapak jelas ada yang 0,5, ada yang 1,5. Kok beda-bedanya gini amat sih? Iya betul. Penentunya apa Pak? Betul, sama persis itu yang mau saya sampaikan. Oh iya, oke. Value pips itu kita hitung berdasarkan sebuah, kita hitung pakai formula ya pastinya. Formula pertama adalah daily range dulu dari masing-masing pair. Oke, di mana kita lihat di sini ada tabelnya. Daily range setiap pair ini beda-beda. Dari yang ada pair yang kecil sekali, daily range-nya sampai pair yang besar sekali, which is gold. Yes. Gitu kan? Artinya dengan daily range yang berbeda, sebenarnya kan upaya kita untuk menghasilkan, taruhlah kita mau nyari 200 pips. Saya mau nyari 200 pips di gold, sama saya mau nyari 200 pips di Aussie. Upayanya beda, usahanya beda, effortnya beda. Benar. Semuanya. Benar. Kan? Dengan, bobotnya aja udah beda. Ya, gini. Sebentar. Kita anggap ada teman-teman yang baru hadir di sini. Ini maksudnya yang Pak Tito omongin apa sih? Kenapa dengan daily range? Bobotnya beda tuh apa maksudnya? Gini lah sekarang, saya mau nyari 200 pips di gold. Ya. Ini nggak nyampe setengah hari juga selesai. Nah itu maksud saya. Kan gitu? Iya. Taruhlah 1 hari, saya pasti gold bergerak 200 pips.
Iya. Sementara di Aussie 200 pips. Yang pernah mengalami silakan. Ih, kalau ditungguin matanya gede di sini nih. Nggak tidur-tidur tuh. Nggak tidur dia. Iya, mau ditungguin kayak apapun dia nggak akan bergerak 200 pips dalam sehari gitu. Iya, benar kan? Bener. Artinya kan ada ya tadi saya bilang ada effort yang berbeda, ada upaya yang berbeda di sini. Iya. Untuk kita sama-sama mengumpulkan 200 pips. Yang artinya kan tadi nih, secara value, secara bobot dia sebenarnya beda loh. Iya, disitulah perannya pengali itu ya Pak. Perannya pengali. Ya. Emang lebih susah loh saya mau dapetin 200 pips. Emang lebih lama kok. Iya benar. Akhirnya gimana cara kita menyamaratakan, kan gitu kan? Iya. Oke, kalau saya nganalisa 200 pips di gold, berarti kan boleh dibilang saya cukup analisa 50 pips di Aussie. Iya. Baru tuh sama effortnya. Kan setara gitu. Tuh dia tuh. Baru setara. Itu namanya kita bilang fair Pak. Fair. Gitu loh. Iya, kalau sekarang sama, saya bisa menghasilkan VP yang sama. Benar. Kan gitu. Jadi adil teman-teman, tenang. Jadi adil. Yes. Gitu kan. Dah, itu nanti dari daily range ini kita kombinasikan dengan apa ya? Kan setiap pair itu ada apa saya nyebutnya tingkat agresifnya ya. Oh. Ya, kan? Ada pair yang kalem-kalem kemayu ada gitu yang ya. santai, ada yang gercep. Jadi itu kita kombinasikan dengan itu. Ya. Ya kan dari situlah baru akhirnya kita mendapatkan bobot ini. Yes. Gitu loh. Jadi kalian mesti ingat baik-baik dari sekarang ya. Ya. Bobot ini bisa jadi berubah sewaktu-waktu. Iya. Bisa jadi. Karena faktor utamanya adalah daily range. Iya. Gitu ya. Benar. Tapi ya nggak usah dipikirin sih. Fokus aja sama metodenya. Sebenarnya iya sih. Ya, karena balik lagi tujuan kita adalah menyamaratakan. Iya. Jadi pairnya apapun nanti daily range-nya berubah, ya gimana caranya kita keluar effort yang sama. Iya. Itu mungkin intinya. Bisa saya bilang ini bukan suka-suka TF, ini lebih ke udah ada acuannya yang jelas kenapa begitu gitu. Betul. Gitulah kurang lebih. Kan? Dah sampai sini paham? Kayak gitu. Ya nggak paham, ulang aja lagi balik dulu. Ya. Lalu juga akan ada perubahan lagi selain dari VP ini, akan ada perubahan lagi dari segi maksimum take profit yang boleh diterapkan di masing-masing pair. Ayo sabar, jangan mulai deg-degan dulu. Ya. Maksimum TP-nya tadinya semua kan sama nih. Wah, semua sama. 500 pips lah. Ya. Ya kan? Kali ini akan kita bedain. Akan kita bedain ya lagi-lagi pertimbangannya berdasarkan daily range bercampur dengan tingkat agresifnya dari masing-masing pair tersebut. Ya, dari pertimbangan itu impact-nya ke beberapa poin ya Pak. Ya, intinya kalau kita mau nyari 500 pips di gold sama kita nyari 200 pips di Aussie, kurang lebih sama lah. Ya, gitu loh. Sehingga di gold kita akan menerapkan maksimum 500 pips. Ya. Dia juga sama nih ada pengelompokannya ada 500, 400, 300, 200 nanti tinggal dibaca sendiri. Beda-beda. Ntar teman-teman lihat. Lalu dari sini akan mempengaruhi apa akhirnya? Gitu kan? Pasti. Mempengaruhi, ya udah pasti ya mempengaruhi target bulanan. Ya dong. Yang tadinya kan target bulanannya semua 200 pips. 200 pips rata. Ya kan? Dulu dasar pemikiran kita adalah kenapa sih kita bikin 200 pips rata? Oke. Karena kita melihat ya kan orang ada yang suka forex, ada yang suka gold. Forex pun ada major pair, ada cross rate. Ya kan gimana caranya target ini bisa dicapai sama siapapun. Benar. Kita mikirnya kan begitu kan? Ya. Nggak taunya semua di gold. itu dia. Kan gitu. Terlalu rame. Iya. Oh, paling gampang saya nyampe kalau pakai gold nih. Malah mikirnya kan begitu kan? Iya. Akhirnya ya kita rubah juga. Iya. Sama. Kita rubah dan di sini kita mendapati data nih, hasil kita bongkar-bongkar data. Iya. Lucu sebenarnya datanya. Kita menerapkan target 200 pips. Ya kan? Tapi kita bisa lihat angkanya di sini. Yang kita nggak usah lihat yang 200 pips sampai 500 pips lah. Oke. Ya kan? Ini udah pasti banyak yang nyampe. Pasti. Tapi ternyata mulai dari 600 pips ke atas pun banyak yang nyampe. Banyak sih Pak. Gitu kan? Banyak itu. Yang kedua, kalau kita melihat data ini dan kita obok-obok lagi ke dalam, akhirnya kita melihat nih, kok orang-orang yang 200 pips sampai 500 pips ya punya kebiasaan yang janggal. Gitu kan? Iya. Dimana setelah kita bongkar lebih detail, orang-orang ini rasanya pengen kita eliminasi. Saya gak nyangka
Lebih ke kenapa Pak? Biar ngerti Pak. Yang melakukan itu kan jadi loh kok gitu sih? Ah kan kalian nyampe target stop. Nggak usah nanya kok gitu. Ya, baik lagi nih. Oke. Kita menerapkan target 200 pips nih. Di sini banyak banget yang nyampe kan. Iya, banyak banget. Bikin satu signal di gold. Iya. TP 500 misalkan. Oke. Udah? Terus berikutnya tiba-tiba TP-nya berubah 50, Iya. 60, 70, 80. Syarat yang penting ada. Ya, syarat aja. Kan gitu kan. Andaikan 4 signal lagi saya loss sekalipun, ya kan? Saya masih akan tetap nyampe 200 pips. Aman. Iya. Yang penting saya naik level. Kan gitu. Iya. Yang penting bisa cash out. Kan gitu. Gitu teman-teman. Apakah menurut teman-teman selama ini nggak ketahuan dari sistem? Ya kita eliminasi. Kan gitu. Dan kalian nggak usah beralasan. Nggak usah beralasan bahwa memang nggak ada momen. Memang momennya jarang-jarang. Oh, kan ada gitu. tuh alasan-alasan gitu tuh. Ya. Ada tuh. Kan sama ya. Kita tinggal bongkar datanya. Kita bisa melihat ada sebuah pola di sini. Iya. Tadi pola pertama nih. Pola pertamanya signal pertama pipsnya besar. Ya. TP-nya besar. Ya. Ya kan? Tiba-tiba signal kedua, ketiga, keempat Syarat. asal memenuhi syarat, Benar. TP-nya kecil-kecil. Benar. Oke? Ya. Ini jelas pola penyelewengan. Iya kan? Iya. Ini pola penyelewengan karena yang penting memenuhi syarat. Yang penting nyampe target. Nah, benar. Lalu dibilang nggak ada momen. Ya. Iya kan? Ada juga sih. Kalau bilang nggak ada momen, kalau lagi profit signalnya cuma 5. Begitu lo signalnya 20 loh. Iya kan? Kok kalau lagi loss momennya banyak ya? Kan gitu. Sebentar ya. Kita dari tadi ngobrol gini yang saya bayangkan tuh ekspresi teman-teman nonton dari handphone atau laptop masing-masing gitu. Kayak ada yang kena mungkin. Ada yang kena, ada yang bilang syukurin. Kan gitu. Tergantung siapa yang nonton. Benar, makanya lucu jadinya. Iya, pasti ada yang bilang syukurin ketahuan. Gitu. Iya. Akhirnya ya itulah. Kita udah pasti kita akan menerapkan sistem baru. Di sistem baru nanti targetnya berubah. Ya. Ya kan? Targetnya, oke, tadi kita udah sama-sama bahas, targetnya akan berdasarkan VP. Yes. Oke, VP ini dihasilkan dari pips kalian, angka pengalinya berapa. Ya. Tapi intinya kalau kita berdasarkan data ini, yang 500 pips ke bawah, 500 pips ke bawah ternyata jauh lebih banyak penyelewengan. Ya. Penyelewengan artinya ya orang-orang yang nggak serius juga, ya kan, yang penting bisa cash out, yang penting naik level, yang penting naik medal, dan habis itu turun lagi pun nggak apa-apa, gitu kan, nggak kunjung kemana-mana. Akhirnya kita nggak usah pikirin gitu. Yang lagi kita kaji adalah apakah kita akan menerapkan target di 600 pips, ataukah mulai dari 800 pips. Gitu. Itu ada pertimbangannya lagi, masih kita kaji. Masih dikaji. Oke. Cuma yang membedakan adalah kalian biasa 600 pips di gold sama biasa 600 pips di forex. VP-nya beda. Karena angka pengalinya beda. VP-nya beda, TFO-nya beda. Benar. Intinya itu. Benar. Tapi seenggaknya buat teman-teman yang 500 ke bawah tadi ya Pak, geng-geng yang sampai target stop. Betul. Kan kelihatan nih jumlahnya sebenarnya berapa. Ya mudah-mudahan next konten. Kalau kebahas lagi, angkanya kecil nih. Sebenarnya sih gini Bill, sebenarnya kalau dibilang dieliminasi, ada yang tereliminasi. Ya kan? Dan saya yakin ada yang sebenarnya bisa. Cuma bisa ada. Gitu kan? Cuma urusan mindsetnya itu loh. Mindset itu mindset yang ya yang penting nyampe. Kan syaratnya begitu, kan dimintanya begitu. Gitu kan? Iya benar. Bukannya mikir bahwa kalau saya cuma segini nggak mencapai tujuan saya nih. Apa kalau kayak gitu kita ban aja ya? Dia ngomong. Nanti kita pertimbangkan di meeting yang ke-8, di malam yang ke-11. Itu. Pokoknya nanti akan ada perubahan dari sisi target. Masih kita kaji kalau bagian belum cukup harinya. Oke. Lalu juga akan ada perubahan lagi dalam hal minimum jarak entry, minimum pending ordernya. Gitu kan? Bahwa ya kita tahu beda pair, beda karakter, pasti beda tingkat agresifnya tadi. Kayak alasan yang tadi sih sebenarnya. Otomatis ya beda tingkat kesulitan. Dari situ kesulitan. kita menerapkan perbedaan juga, kayak di gold malahan jadi naik ke 30 pips. Kan sementara kayak GJ dan teman-temannya di 20 pips
Dan ada yang paling kecil 15 pips. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Betul. Ini pun masih kita kaji. Tapi sementara hampir final begini. Ya. Kan? Sama nih. Ini juga sekaligus bukan mengeliminasi sih tujuannya, tapi lebih lebih memaksa orang jadi bener. Ya. Nah, karena kita masih mendapati banyak orang yang hobi banget ngeliatin chart. Ya. Gitu kan? Ya. Kita tahu dari mana? Tahu lah. Kan kita punya datanya ya. Iya, iyalah. Dia bikin pending order 20 pips. Harganya naik, pending order naik. Harga naik, pending order naik. Dikejar gitu loh. Iya. Jadi benar-benar orang-orang yang hobinya tuh maunya pencet langsung sebenarnya. Iya. Kan Jadi gitu kan? teman-teman bisa bayangkan ketika situasi yang disebutkan sama Bapak itu kalau kita lagi bahas di meeting manajemen, ya ketahuan nih kan, ya ketahuan. Iya. Kita ngajarin orang bikin trading plan, Iya. gitu kan. Ternyata plannya dia adalah pokoknya saya sell. Ya kan? That's my only plan. Pokoknya saya ikutin terus. Iya. Oh naik sell. Saya limitnya naik terus. Ya kan? Dan seterusnya. Oke. Itu akhirnya akan kita rubah, masih kita kaji juga. Gitu. Yang pasti kembali lagi ya tujuannya kita maunya orang belajar. Gitu kan? Ya. Beradaptasilah dengan sistem kita. Belajar yang benar. Belajar yang benar, jangan bawa kebiasaan lama ke sini. Iya. Gitu loh. Sebenarnya sih tujuan utamanya nggak jauh-jauh dari situ. Iya. Dan adil. Nggak adil. Iya. Balik lagi, saya yakin sebenarnya banyak orang bisa. Iyalah. Kenapa kita yakin begitu? Kita tinggal lihat datanya lah sekali lagi. Tinggal lihat sendiri nih. Berapa banyak orang bisa segitu konsistennya profit setiap bulan. Iya. Bahwa manusia belajar, oke belajar, tapi kemana tujuan saya? Ya. Kan cuma butuh diarahin, cuma butuh rules ya. Cuma butuh. Dipagerin. Betul. Udah ikut aja jalan dia udah. Betul, gitu. Tapi ya Pak, Ya. kalau tadi kan dari pembahasan yang barusan tuh Bapak juga bilang, kita berdua sampaikan bahwa ada beberapa yang masih dikaji. Ya kan? Mungkin teman-teman penasaran, loh kok biasanya kan TF sudah mateng, udah jadi. Kenapa ini masih dikaji, masih dipertimbangkan, tapi kok kita mau nyampein dulu gitu? Biar Tujuannya siap-siap. apa? Siap-siap tuh gimana? Kan itu pertanyaan. Biar nggak kaget ya. Ya. Gitu kan. Yang kedua kan ada namanya masa adaptasi, gitu kan. Dan yang ketiga ya biar fair aja, kan gitu. Ya. Oh sistem ini akan kita mulai berlakuin nih per September lah, kan gitu. Ya. Jadi kalian punya masa adaptasi 1 bulan ini. Oh 1 bulan ini kita akan ngasih hitungannya nanti. 1 bulan dari terhitung konten ini naik berarti Agustus. Kalian tetap melakukan rutinitas seperti biasa, angka penghitungannya semua masih seperti biasa, tapi juga akan dapat laporan. Bahwa dengan cara penghitungan yang baru, begini loh hasilnya. kalian dapat VP-nya berapa? Ya, kan gitu. Jadi nggak kaget gitu. Tuh. Ya. Tapi juga, mumpung kita tadi ada bahas target pips kan. Ya. Ada yang sempet nanya juga di beberapa komentar nih, lucu nih saya mention. Kenapa sih kita selalu pakainya pips? Kenapa nggak pakai persentase aja? Persentase dari? Ya dari targetnya. Maksudnya persentase dari target apa ya? Kan kita selalu mengacunya sama pips. Kenapa itu nggak dijadiin persen aja targetnya? Yang pakai persen kan trader ya? Ya. Loh benar dong? Iya. Sekarang gini. Taruhlah. Ada analis baru bergabung. Analis baru bergabung nih. Ya. Saya menganalisa 200 pips. Oke? Secara performa, itu berapa persen? Ya. Kan gitu. Kalau kita di sisi trading, kita ada modal. Ya. Betul kan? Taruhlah kita dengan modal 100 juta. Dari modal 100 juta, kita menganalisa sama-sama 500 pips. Dari 500 pips, saya pakai berapa lot? Ya. Kan gitu kan? Oke, kalau saya pakai 0,1 lot, artinya saya profit 500 0,1 lot saya profit $500. $500 setara dengan berapa persen? Kan gitu. Ya. Itu 5%. Itu ngitungnya enak jelas. Ya. Ada modal, ada lot yang digunakan. Analis tugasnya hanyalah menganalisa. Bener. Dasar perhitungan persentase dari apa? Bener. Kan gitu. Iya. Dan ya mungkin yang ngomong gini dasar pemikiran mereka semua adalah cara mereka trading. Iya. Gitu kan? Mungkin. Ya nggak bisa disamain gitu loh. Kita juga bukannya nggak pernah pakai sistem di tim kita sendiri. Oke, masing-masing orang pokoknya harus menjadi seorang trader. Kan saya pernah cerita di konten dulu. Iya.
Dulu semua isinya trader, harus bisa trading. Gitu kan. Masing-masing kita kasih modal. Rugi jatuhnya. Karena banyak orang yang tajam dalam menganalisa, tapi begitu ngelihat uang bergerak, beda. Gitu loh, ketajaman dia hanya dalam hal menganalisa. Benar. Kan gitu. Sementara yang trader-trader ini dia ya decision maker, saya bilang kan. Decision maker, dia sanggup mengatur resikonya. Lalu dia langsung berhadapan langsung dengan market, artinya lihat uangnya bergerak, dia pun nggak apa-apa di situ. Tapi kalau suruh analisa malah jebot kan gitu kan. Benar. Malah kurang baik. Benar, dia lebih ke eksekusi mental dia. Betul. Gitu. Jadi dari perjalanan kita itulah malahan kita menerapkan apa yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sekelas institusi, sekelas fund manager, sekelas bank kan gitu. Bahwa yang namanya analisa aja. Jangan dicampur adukin, jangan memaksa semua orang harus memiliki semua skill. Iya sih. Gitu loh. Memang dia spesialisnya adalah analis tok. Dah. Sebenarnya saya nanya tuh aji mumpung aja sih. Kalau Bapak tanya saya sebenarnya kayak, ya emang kenapa harus beginian aja dipertanyakan sih? Lagian dijalanin aja juga mulus-mulus aja kan, lancar-lancar aja kan. Betul. Kalau saya sih mikirnya gitu. Jadi kan sama nih kalau kita ngomong, iya sebelum jadi trader kalian harus bisa analisa dulu kan. Kan gitu. Orang tuh yang udah menyebut dirinya trader selama ini kan udah kemasukan banyak teori. Teori ini, teori itu, teori ini. Wah, semua kamus forex dia hafal. Bener kan? Nganalisa nggak bisa-bisa tapi buat apa? Banyak. Kan gitu kan? Fokus saya nganalisa dulu. Nanti udah mau berubah menjadi trader, artinya ya udah dari analisanya tinggal keluarin modal, atur lot ya jadi trader, udah. Benar. Kan gitu. Bisa aja. Kenapa enggak ya kan? Gitu loh, simpel. Satu lagi. Masih ada? Sebelum saya lupa. Benar. Ada satu lagi. Kita juga akan menerapkan perubahan RR. Gitu kan? Sampai RR loh Pak Tito. Oh iya dong, sama tujuannya mengeliminasi kalian. Enggak. Kalian yang menyeleweng. Yang kurang kerjaan bergabung di kita. Alias banyak nih kita mendapati mereka-mereka yang signal pertama benar analisanya. Contoh dia menggunakan SL-nya 100 pips. TP-nya 200 pips. Kan gitu kan? Si bener nih. Bener. Memang ini metodenya. Signal kedua, SL 100 pips, TP 200 pips. Udah profit 2 kan? Oke. Begitu udah profit 2, udah 400 pips sekarang kan? Nyalinya lebih gede nih. Bukan soalnya itu lebih gede. Tiba-tiba hitungannya kenceng. Iya juga. Iya kan? Bener. Hitungannya kenceng dalam artian, kalau saya SL 50 pips, saya masih aman. Masih naik level. Masih tetap bisa cash out. Iya kan? Tapi dengan SL 50 pips, andaikan saya profit. 500 pips. Ini dia. Berarti kan saya, berarti nggak apa-apa dong. Dapetnya gede. Iya. Kan gitu kan? Artinya dasar penghitungannya cuma soal, lumayan nih bisa ngantongin duit lebih gede. Bukan metode saya lagi sebenarnya. Kalau apes, ya saya cuma jadi 350 pips. Kalau saya hoki, banyak. Nambah 500 pips. RR 1:10. Kan gitu kan? Di situ doang yang sekolah. Kan gitu. Emangnya kita nggak tahu. Terus mau digimanain? RR sama akan kita rubah. Karena kita rubah bahwa selalu sejak awal kita bilang kita maunya tuh orang menjalankan metodenya dia memang secara konsisten. Gitu kan? Bahwa metode ini teruji apa enggak dalam segala macam kondisi market. Bukannya aji mumpung udah aman saya cari lebih. Cari lebih bahkan dengan cara ngakalin. Selain itu kita pun ngelihat data di sini. Kita ngelihat data berdasarkan analis-analis yang sudah ada. Berdasarkan investor-investor yang sudah ada. Mayoritas investor larinya kemana sih? Kan gitu. Lalu mayoritas analis yang konsisten, kenaikan levelnya itu mulus-mulus aja. Bahkan cenderung lebih cepat akhirnya progresnya. Itu ternyata ada di kisaran RR 1:1 sampai 1:3 di sini. Kan gitu. Begitu RR-nya lebih dari 1:3,
Subscribernya nggak ada. Kan gitu. Ya. Nah, bener kan? ya. Jadi simpelnya ya balik lagi ini ujung-ujungnya konsepnya marketplace kan ya. Kalian memberikan hasil analisa kalian, ada yang suka apa enggak? Benar, kalau enggak ngapain juga. Iya, capek-capekin doang. Capek-capekin doang. Kan gitu. Iya. Dan ya tujuan kita sebenarnya membantu kalian lah. Iya. Ya kan? Dengan mengeliminasi mereka-mereka yang nyeleweng. Jadi secara RR pun akan kita ubah menjadi maksimum RR yang boleh diterapkan adalah 1:3. Ya. Itu di semua pair. Ya. Buat teman-teman kalau yang ini mah. Buat Semua sih. Semua juga buat Semua. teman-teman. Cuman ya yang murung-murung udahlah tobat teman-teman. Ya, saya nggak tahu cara matiin ini. Tapi ya Pak, sebenarnya ya kalau teman-teman perhatiin, mau ada sistem berubah kayak apapun, sebenarnya kita tuh ngelakuinnya antara TF dan Pak Tito tuh kayak trading, semua mengacu sama data. Ini nggak ada yang pakai feeling nih teman-teman. Betul. Iya kan? Semua pakai data dulu, kita set dari data yang udah masuk sekarang, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa, bahwa ini sebenarnya bisa apa enggak. Kita maunya achievable, bukan kita maunya orang nggak bisa nyampe. Ya. Gitu kan, biar kita jadinya apa ya nggak keluar duit, kita nggak pusingin di situnya. Kesot aja. Ya. Kan gitu. Tapi kenapa tadi saya bilang kita pun mengambil keputusan dan membahas ini semua mengacu sama data, nggak ada yang pakai feeling. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin buat sebagian atau mungkin banyak teman-teman yang mungkin berpikiran sebenarnya TF ngapain sih ganti-ganti peraturan mulu? Loh, buat apa sih gitu? Ada aja loh yang komplain kayak gitu. Emang kalian pikir TF ngapain tujuannya sejak awal? Dari awal kita ngomong loh, kita mau mencetak trader. Kita mau mendirikan lautan forex. Konsepnya adalah belajar malah dibayar. Bukan ngakalin malah dibayar. Beda nih udah nih. Bener kan? Bener. Belajar dibayar. Ya. Cari seluruh dunia kalau ada. Kan gitu. Tapi kalau malah orientasinya berubah, akalin aja. Iya. Ngakalin malah dibayar, ya udah cukup lah kita ngafur. Kan Udah cukup. Jadi tujuan kita berubah peraturannya terus. Oke, dari progres belajar yang sudah ada, apa yang bisa kita maksimalin, apa yang bisa kita benahin. Iya. Gitu kan, biar progres siapapun juga yang benar-benar punya mimpi menjadi trader ataupun punya mimpi ya saya menghasilkan income dari industri trading. Entah ini sebagai trader, entah ini sebagai analis, jadilah yang profesional. Jadilah yang benar. Kan gitu. Biar segala macam usaha kita, apa yang udah kita lakuin, kita pelajarin, itu nggak sia-sia. Gitu loh, bukan hanya sekedar ngisi waktu. Iya, ujung-ujungnya kan kita pengen, balik lagi ya, pengen semuanya benar-benar bisa menikmati hasilnya. Dengan cara yang benar. Bukan yang geng-geng yang akan dieliminasi Bapak tadi. Iya, yang kalian yang jelas-jelas udah ngikutin cara kita, udah tahu sendiri kan hasilnya seperti apa. Kalian udah ngerasain sendiri bahwa oh ya benar ya, ternyata asalkan saya dikasih aturan yang jelas. Saya diberikan target-target yang jelas. Ternyata saya bisa loh menaklukkan market. Bisa, banyak yang bisa begitu. Gitu loh. Bahkan siapapun kita loh ini, nggak peduli pendidikannya apa, nggak peduli backgroundnya apa, tidak peduli. Gitu loh. Ya dari angka-angka tadi teman-teman udah bisa nerka-nerka lah jumlahnya ada sebanyak apa sebenarnya. Betul. Ya buat teman-teman yang udah sampai di durasi menit detik sekian, bagus, diulang lagi aja biar paham ya Pak. Betul. Buat yang nggak sampai sini kasih tahu temennya nonton lu sampai habis gitu. Ya, jangan sampai kaget. Ingat ya, per 1 September dimulai sistem baru. Oke, mulai Agustus masa-masa uji coba. Gitu. Silahkan membiasakan diri. Masih punya waktu untuk backtest. Sempat. Jadi yang pengen ngelakuin ini itu dulu, lakuin sekarang karena it's now or never and change your life. Bye.